Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melinda Nirmalasari dengan NPM 18.22.1.0042 dari semester 6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Majalengka. Di sini saya akan membuat video pembelajaran menyimak dan berbicara menggunakan metode PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita bahas tentang pengertian menyimak dan berbicara. Apa sih menyimak dan berbicara itu? Nah, secara sederhana dapat kita katakan bahwa menyimak merupakan proses memahami pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan. Sebaliknya, berbicara adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa lisan. Sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian menyimak dan berbicara. Sekarang mari kita bahas tentang jenis dan contoh menyimak. Nah, jenis dan contoh menyimak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menyimak ekstensif. Apa sih menyimak ekstensif ini? Menyimak ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menyimak radio, televisi, percakapan orang, pengumuman, dan sebagainya. Menyimak seperti ini sering pula diartikan sebagai kegiatan menyimak umum dan bebas terhadap suatu bahasa. Selanjutnya, kita membahas mengenai jenis penyimak ekstensif, yang dimana dibagi menjadi 4, yaitu menyimak sekunder. Menyimak sekunder yang artinya adalah sejenis mendengarkan secara kebetulan, maksudnya menyimak dilakukan sambil mengerjakan sesuatu. Ada juga menyimak estetik. Menyimak estetik adalah peminat duduk terpaku menikmati suatu pertunjukan. Contohnya adalah drama, cerita, puisi, baik secara langsung maupun melalui radio. Ada juga menyimak pasif. Menyimak pasif merupakan penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya penyimak. Contoh kecilnya adalah tukang becak yang biasanya mengantar turis secara tidak langsung pandai berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Ada juga menyimak sosial. Menyimak sosial adalah berlangsungnya dalam situasi sosial. Contohnya, orang mengobrol sambil bercengkrama mengenai hal-hal yang menarik, perhatian semua orang, dan saling menikmati satu dengan yang lainnya. Jenis dan contoh menyimak yang bagian kedua ada menyimak intensif, yang artinya menyimak intensif adalah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, ketentuan, dan ketelitian sehingga penyimak memahami secara mendalam tentang apa yang disimak. Selanjutnya kita membahas tentang jenis menyimak intensif yang dibagi menjadi dua, menyimak kritis dan juga menyimak interrogatif. Nah, menyimak kritis itu sendiri, menyimak dengan cara ini bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Contohnya, menyimak, menilai gagasan, ide, informasi dari pembicara. Sedangkan menyimak interrogatif adalah merupakan kegiatan menyimak yang menuntut konsentrasi pada anak. Contohnya, pemusatan perhatian karena penyimak akan mengajukan pertanyaan setelah selesai menyimak. Mari kita membahas tentang jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara itu ada dua, informal dan formal. Sedangkan informal itu tukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, menyampaikan pengumuman, dan bertelepon. Sedangkan formal itu perencanaan dan penelitian, ceramah, dan interview. Mari kita membahas tujuan dari berbicara. Tujuan berbicara itu ada berbicara menghibur. Contohnya adalah melawak. Ada juga berbicara menginformasikan. Contohnya
penjelasan guru terhadap siswanya. Berbicara menstimulasi, contohnya nasihat dari dokter pada pasien. Ada juga berbicara meyakinkan, contohnya pidato calon presiden. Selanjutnya, kita membahas berdasarkan penyimak. Nah, berdasarkan penyimak ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, berbicara antar pribadi atau berbicara empat mata. Yang kedua, berbicara dalam kelompok kecil. Yang ketiga, berbicara depan umum. Yang keempat, berbicara dalam kelompok besar. Apa aja sih strategi meningkatkan keterampilan dalam berbicara itu? Yaitu ada mendongeng, ada berpidato, ada bermain peran, ada bercerita, dan masih banyak lagi loh. Di atas kita sudah menjelaskan tentang menyimak dan berbicara. Sekarang ayo kita berlatih. Di sebuah desa, ada seorang anak gembala yang mendapatkan tugas dari seorang saudagar kaya untuk menggembalakan domba-dombanya. Ia mendapatkan pesan dari sang majikan untuk menjaga dombanya dengan baik dan berteriak meminta tolong jika ada serigala yang datang. Akhirnya, sang majikan pun pergi dan gembala tersebut menjaga domba-dombanya. Tak terasa nih, kita sudah berada di akhir pelajaran. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Semoga kalian senang semua ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah mempelajari tentang banyak hal yang berkaitan dengan menyimak dan berbicara. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.